Kali ini saya akan membahas tentang game dan juga konsol retro yang dulu saya pernah punya ya, yaitu Sega. Terutama yang saya tampilkan ini adalah Sega Mega Drive 2. Jadi Sega ini bisa dibilang salah satu konsol terlama yang saya punya ya. Jadi pertama kali itu saya punya Micro Genius seperti ini. Ini sebenarnya KW-nya Nintendo, jadi pakai kaset Nintendo. Lalu setelah era itu saya kalau nggak salah dibelikan sama paman saya itu adalah Sega Mega Drive 2 tadi. Dan Sega Mega Drive yang saya punya dulu saya juga nggak tahu ya itu KW atau enggak. Karena zaman dulu itu konsol retro itu bukan cuman gamenya yang dibajak tapi juga konsolnya. Dan salah satu game yang saya sukai, yang saya mainkan bersama teman dan saudara itu ini ya, Barnacle ini bisa main berdua, seru. Jadi beat 'em up ya, seperti ini, pukul-pukulan dan ini setelah saya lihat, grafisnya tuh keren juga ya ternyata ya, kayak cyberpunk gitu. Jadi warna neon-neon kayak gitu ternyata cukup keren ya, saya sudah lama nggak mainin ini, tapi ini adalah salah satu game favorit saya waktu bermain Sega dahulu. Dan bisa dibilang Sega itu jadi konsol favorit di keluarga besar saya ya, terutama dari ibu, karena ada paman, paklik itu juga punya Sega semua sebelum eranya PS1. Inget banget dulu ngajak teman sekolah dan juga teman-teman sekitar rumah buat main ke rumah saya di hari Minggu. Yang dulu anak-anak itu cuman bisa main game itu di Sabtu Minggu ya. Nggak kayak zaman sekarang karena game sudah ada di HP jadi ya bisa kapan aja buat main game. Dan mainnya itu pun juga nggak lama ya, paling 1 sampai 2 jam aja, setelah itu selesai. Dan karena konsol Sega ini juga saya jadi banyak punya temen ya, karena, teman-teman di desa sekitar itu lebih banyak punya Nintendo daripada Sega. Dan untuk game yang saya mainkan ini, ada versi nama lainnya yaitu Street of Rage. Jadi ada Bare Knuckle, ada juga Street of Rage, yang saat ini di Play Store itu ada ya Street of Rage 4 kalau nggak salah. Itu juga sama seperti ini, permainannya cuman lebih bagus aja grafisnya, juga bisa milih karakter beberapa seperti ini juga. Tapi untuk yang di Play Store itu gamenya berbayar ya, saya beli waktu itu kayaknya waktu diskon ya, berapa belas ribu gitu saya agak lupa, atau 20.000 ya saya lupa. Tapi yang pasti waktu ada diskon dan ternyata, "Loh kok ini game masa kecil ya?" Akhirnya saya beli waktu itu. Serunya game-game zaman dulu itu banyak game-game yang bisa multiplayer ya, tapi satu konsol bukan online. Jadi offline, jadi enak buat main bareng-bareng. Apalagi waktu puasa lagi ngabuburit, main game ini jadi nggak kerasa ya buat nungguin beduk maghrib. Lalu yang kedua ada game Earthworm Jim. Kalau yang ini yang saya mainkan ini versi kedua. Sebenarnya saya nggak terlalu familiar ya dengan game ini. Karena pada waktu itu sempat lihat sih di saya lupa ya majalah atau koran tabloid. Jadi zaman dulu itu kan ada ya tabloid atau koran yang di salah satu rubriknya itu adalah rubrik game. Nah, di rubrik game ini ada game ini. Walkthrough-nya atau cheat-nya saya agak lupa ya. Tapi saya ngelihat di koran itu dan akhirnya pengen banget punya game ini. Tapi karena pada waktu itu memang kondisi finansial keluarga itu belum terlalu bagus ya. Jadi ya beli game seperti ini itu ya cukup mahal. Dan sempat saya diajak bapak saya itu ke tempat loak yang jualan seperti ini. Dijual juga sebenarnya earthworm jim ini, tapi pada akhirnya tidak diambil karena kondisinya cukup buruk dan itu sebenarnya saya sangat menyayangkan ya, karena pengen banget main game ini karena ada di tabloid atau di koran tadi, untuk walkthrough atau chat-nya saya agak lupa. Dan sekarang memainkan game ini kayaknya cukup bersyukur ya dulu nggak beli ya, karena ternyata setelah dimainkan susah juga ya. Karena saya sendiri juga kurang suka game platformer seperti ini yang lompat-lompat dan sebagainya, karena ya kurang sabar aja. Kalau misalkan jatuh, ngulangi jatuh dari bawah, ngulangi ke atas lagi, itu saya jujur aja kurang sabar ya. Tapi untuk grafisnya ini cukup oke ya untuk ukuran Sega. Jadi
kayak lingkungannya, ambience-nya tuh kayak dark gitu ya, beda dengan petualang-petualangan lain yang terutama di Nintendo ya, itu banyak yang, ceria-ceria gitu ya. Di Sega juga ada sih yang ceria kayak Looney Tunes, Sonic, itu kan cerah-cerah ya, ini enggak, tapi lebih ke dark. Dan sekali lagi game zaman dulu ya ternyata susah-susah ya. Lalu selanjutnya saya akan memainkan sebuah game di Sega yang grafisnya 3D. Seingat saya ini satu-satunya game punya saya ya, yang, grafisnya 3D. Dan pada waktu itu saya agak lupa itu belinya ori atau KW ya, karena pada waktu itu tuh biasanya ya, kalau yang ori itu satu kaset tuh satu game. Sedangkan yang 3 in 1, 4 in 1 itu sudah pasti KW ya. Jadi ini salah satu game yang satu kaset ya cuman ada satu gamenya ini aja yang saya punya. Dan ini salah satu game yang kayaknya hampir saya tamatkan ya, karena zaman dulu ini nggak ada save-save-annya. Saya nggak tahu ya, apakah karena konsolnya itu KW atau emang dari sananya udah nggak ada save-save-annya juga agak susah. Jadi ketika mati atau sudah sampai ke stage tertentu ternyata kalah ya ngulangi dari awal. Tapi ini salah satu game yang asik ya, karena game sebelumnya itu yang saya punya itu Sonic-nya 2D platformer seperti itu dan ini game 3D pertama yang saya punya di Sega. Dan bahkan untuk zaman sekarang pun ini dimainkan di HP cukup oke ya grafisnya ya, nggak kelihatan jadul-jadul amat. Jadi ya masih cukup bisa dimainkan lah ya. Karena terkadang karena kita sudah main game-game zaman sekarang yang grafisnya luar biasa, main game retro yang pixelated, kotak-kotak gitu, kadang-kadang agak males ya. Tapi ini 3D-nya oke nih termasuk. Dan ini adalah salah satu game yang saya mainkan bareng sama bapak dan ibu saya ya, jadi gantian. Jadi kalau misalkan mati, gantian ibu saya atau gantian dengan bapak saya itu ya. Jadi, ini salah satu game yang nggak bisa multiplayer, tapi single player tapi cukup seru. Sebenarnya ada beberapa game Sonic lagi ya, yang berbeda judul, tapi saya sendiri paling favorit ya game Sonic yang ini, karena pada waktu itu wah banget dengan grafis yang sudah 3D. Lalu selanjutnya game fighting favorit banyak orang ya, Street Fighter. Kalau yang ini yang saya mainkan Street Fighter 2. Karena game Street Fighter itu kebanyakan memang 2D side scrolling seperti ini, jadi untuk grafis di Sega ini masih bisa dimaafkan dan bisa dimainkan ya. Cuman memang gerakannya yang memang tidak terlalu luas ya, lebih kaku lah untuk kombo-kombonya. Tapi menurut saya Street Fighter ini adalah salah satu game fighting yang kombonya menurut saya sih cukup susah ya. Jadi ada Street Fighter, King of Fighter, itu 2 game fighting yang nggak terlalu saya suka ya buat favorit saya. Saya lebih suka yang model Tekken, Bloody Roar yang kayak gitu-gitu itu saya lebih suka. Dan ini setelah saya mainkan ternyata cukup sulit juga ya untuk difficulty-nya. Ini saya KO terus ya di sini ya. Cukup susah atau memang saya aja yang cupu mungkin ya main game Street Fighter. Dan ini salah satu karakter yang bisa dibilang cukup ikonik ya, Blanka. Landak atau apa ya ini ya? Saya kurang tahu ya, tapi bisa nyetrum-nyetrum gitulah ya. Bahkan waktu kecil tuh saya masih punya mainannya ya yang terbuat dari plastik ya, Blanka ini harga berapa ya? 100 rupiahan mungkin yang dari plastik yang cuma satu warna untuk mainannya. Itu saya juga punya beberapa mainan Street Fighter. Sunset Rider ini adalah salah satu game yang favorit ya buat saya ya, karena bisa dimain berdua. Jadi bisa main sama temen, atau sama keluarga, atau sama saudara, itu seru banget buat main ini. Dan salah satu yang saya lupa ya, ternyata game ini itu beda banget dengan game zaman sekarang. Yang biasanya pakai sistem hard point, jadi kalau ditembak sekali nggak apa-apa, baru beberapa kali baru mati. Kalau ini enggak, sekali kena langsung mati. Dan nyawanya juga terbatas ya. Ini lebih enak dimainkan pakai controller sih jujur aja. Kalau pakai, gamepad on screen ini agak susah dipencet karena ada bagian diagonalnya ya, bukan atas, bawah, kiri, kanan aja, tapi ada
diagonal kiri dan diagonal kanan, lalu ada diagonal kanan bawah, kiri bawah, jadi cukup kompleks ya buat, directional pad-nya, jadi lebih enak pakai stick aja. Dan ini kayaknya salah satu game yang saya tamatkan ya, karena ya itu tadi ya, bisa berdua jadi lebih seru mainnya. Dan diulang-ulang pun herannya ini nggak bosenin loh ini. Padahal udah pernah tamat, mainin lagi, tamat, mainin lagi. Tapi keseruan sama bermain sama orang lain itulah salah satu jadi poin plusnya di sini. Dan bagi saya, bahkan sampai sekarang ini adalah salah satu game yang cukup inovatif ya buat saya ya. Karena modelnya side scrolling tapi nggak lompat-lompat gitu. Dalam artian ada 2 level di sini ya, bagian atas, bagian tingkat, ada yang bagian bawah. Seperti ini ya, nanti ada banteng lewat, itu kita bisa naik ke atas supaya bisa menghindari. Dan ini adalah Virtua Fighter, salah satu game fighting favorit saya ya. Yang sayangnya setelah di Sega itu kurang populer karena kalah dengan Tekken, Mortal Kombat, Street Fighter maupun King of Fighter. Jadi sebenarnya di PS1 dan PS2 itu ada ya King of Fighter 3 dan 4 kayaknya, tapi kurang menarik di pasaran. Lalu selanjutnya ada game Toy Story ya, Toy Story 1. Jadi ini pastinya buat mendampingi, filmnya ya yang keluar, jadi ada gamenya juga karena, dulu kebanyakan seperti itu ya. Jadi setiap ada film itu pasti ada game adaptasi dari movie-nya. Mungkin itu aja nostalgia saya untuk game dan konsol Sega ini. Kalau ada yang punya pengalaman yang sama juga bisa tulis di kolom komentar. Terima kasih, semoga bisa menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.